Kalau dalam kajian tasawuf, Pak, maaf bapak-bapak yang punya gelang-gelang, itu pun bisa sampai ke sana kajian tuh. Yang punya gelang-gelang dibeli itu, karena dibeli supaya nanti badannya udah kuat lagi balik. Awas, hati-hati. Merinding saya. Ya. Kenapa? Kita ini hebat yang sebenarnya. Dalam tanda kutip, Allah sudah ada di dalam tanda kutip. Itulah sering saya ceramahkan di mana-mana. Kalau betul sholatnya, saudara hadirin, betul akidah, tidak bisa kesurupan, saudara hadirin. Tidak bisa kesurupan. Karena dia nggak ada tempat di dalam. Kalau masih bisa kita kesurupan, Bapak Ibu, nol. Na'udzubillah min zalik. Maaf, beribu maaf. Nol sholatnya, saudara hadirin. Ya. Ini perlunya. Nah inilah misi kita yang pertama, merubah tersebut supaya mantapkan akidah. Nanti kita belajarlah ke sana. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Tapi bagaimana cara Pak Ustaz? Man arafa nafsah wa man arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Berarti kalau kita mengenal diri kita, dianggaplah mengenal Allah. Kenapa? Wa man arafa rabbah pasal syar. Karena mengenal Allah itu yang sebaik nggak mungkin. Orang dia bukan baharu. Itu makanya mengkaji diri itu yang paling bagus. Yang tak bagus itu mengkaji diri orang lain aja yang tak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang kita hormati dan kita banggakan, Al-Ustadz Muhammad Hendra SPDI yang sama-sama kita muliakan, dan juga para ustadz-ustadz yang turut hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta Badan Kenaziran Masjid Nurul Iman, dan juga yang kita hormati, serta para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tiadalah sanjungan dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini, kecuali hanya dengan seuntaian kata Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, sekaligus kembali menambah wawasan kita, khususnya ilmu agama. Semoga apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami, sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dan juga para sahabat-sahabatnya kita yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di para bapak maupun saudara, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini Pak Bu, kita mengawali kajian kita belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dengan tema mengantisipasi perkembangan zaman menuju abad dunia bebas. Ya.
Sebab kata Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau istilah bahasa saudara hadirin di tempat kami, Allah will not can your destiny if you don't try to change it. Tuhan tidak akan merubah iman kamu. Tuhan tidak akan merubah ilmu kamu. Tuhan tidak akan merubah rezeki kamu. Keadaan itu macam-macam. Jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Mulai hari ini saudara hadirin harus kita robah segala-galanya. Oleh sebab itulah kita belajar ilmu tauhid dan ilmu tasyawuf. Visinya ada 4 saudara hadirin. Yang pertama, merubah pola pikir. Islam harus aktual, canggih dan modern tapi islami. Tidak boleh saudara hadirin pakai istilah yang lama. Biar lambat asal selamat, tidak lari gunung dikejar. Itu dulu saudara hadirin yang enggak lari. Sekarang gunung semua sudah lari saudara hadirin. Ya. Jadi oleh sebab itulah biarlah cepat, yang penting tepat. Tidak ada orang di zaman sekarang Bapak Ibu lambat selamat, tidak ada. Tapi kalau lambat pasti ketinggalan. Ya. Nah, ini abad modern, abad menuju dunia bebas. Karena orang sekarang nggak mau diatur. Bersyukurlah kita saudara hadirin mau diatur. Karena biar bagaimanapun, seperti yang sering saya sampaikan, kita Pak Bu mau pindah. Hidup ini kan mengembara. Hidup ini bolak-balik manda. Hidup ini bolak-balik pindah. 10 alam loh. Nanti kalau udah sampai kajian kita. Alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam ruh, alam misal, alam ijsan, alam insan, alam barzah atau alam kubur, alam mahsyar atau alam hisab. Terakhir alam stasiun saudara hadirin. Tadi kita baca ayatnya waktu kita tersebut surah Al-Waqiah. Ya, 2 ain kita baca saudara hadirin. Alam stasiun tersebut, kalau ke kiri, kalau ke kanan beloknya, alhamdulillah surga. Tapi kalau ke kiri beloknya, alhamdulillah ke neraka. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Ada yang golongan kanan, wa ashabul masy'amati ma. Ada yang golongan kiri. Kadang-kadang ada juga orang tanya, saya nggak mau Pak Ustadz ke kanan, apalagi ke kiri. Jadi mau kemana? Saya mau terus saja, lurus. Nggak bisa karena buntu. Itu masalahnya. Nah inilah visi kita yang pertama saudara hadirin. Merubah pola pikir. Islam itu harus aktual, modern. Tapi tetap islami. Karena Islam itu sungguh luar biasa hebatnya saudara hadirin. Yang kedua, merubah daya zikir. Supaya kita berzikir itu Bapak Ibu, supaya jangan cuman tersebut banyaknya. Tapi di samping banyaknya, kualitasnya juga perlu. Ya, itu makanya kita latih. Zikir itu nanti, ya zikir syariat dan zikir hakikat. Kalau zikir syariat, ya rame-rame namanya, dikuatkan suaranya. Kalau zikir hakikat, saudara hadirin, dipelankan suaranya. Berbisik-bisik sama Allah. Ada lagi zikir khusus di atas khusus. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Itu tidak sembarangan orang, saudara hadirin. Ya. Hebat Islam itu bukan main-main. Jadi supaya zikir kita tersebut bukan perlu kuantitasnya. Bukan perlu tersebut ramenya. Tapi kuantitasnya sekaligus kualitasnya. Bila kita berzikir, kita yang bergoyang, ini kaji lama, saudara hadirin. Kaji lama. Sekarang mau kita buat. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Supaya kita berzikir, semua goyang dibuatnya, saudara hadirin. Semua goyang. Termasuk setan itu pun goyang. Maaf, beribu maaf. Ujub, takabur, sombong tak boleh. Si corona pun goyang dia, saudara hadirin. Astagfirullahaladzim. Nah inilah perlunya visi saudara hadirin
merubah daya zikir. Yang kedua, saudara hadirin, merubah gaya hidup. Islam ini jangan kolot-kolot. Ya, pelihara jenggot, pelihara dengan bagus. Jangan biarkan bececeran, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustadz? Semakin kita tersebut pakai jenggot, semakin tua. Jangan. Jenggot itu sunat hukumnya, tapi pelihara. Kalau tidak dipelihara, sama dengan orang Hindu. Orang Majusi, orang zaman jahiliyah pun semua berjenggot. Itulah makanya dipelihara yang bagus, saudara hadirin. Supaya apa? Jadi panutan. Ini kalau sempat nggak dipelihara, beseraan tersebut, bagaimana perempuan pun dengan awak muak dia, saudara hadirin. Ya. Kalau bisa umur awak 60, tapi penampilan masih tetap kayak 45. Jangan terbalik, ya kan? Ini umur baru 40, 45, semua udah keriput, saudara hadirin. Yang paling parah, sak-sak dompetnya pun keriput semua, saudara hadirin. Ya. Nah ini para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Harus gaya hidup Islam tuh, jangan pikir kalau belajar tasawuf tersebut kusut-kusut, jangan. Ini salah. Islam tuh aktual, hebat, modern. Penampilan tuh perlu. Tapi Islami, saudara hadirin. Itulah gaya hidup. Ya. Jangan ustadz pula kusut-kusut tersebut. Rasulullah tuh rambutnya memang panjang, tapi tak pernah kelihatan. Tak pernah kelihatan orang pakai serban. Maaf kata, andai kata dicukur rambutnya tersebut, sedikit pun tak ada ketombenya. Orang sekarang tidak. Ditirunya Rasulullah, pakai juga memang gondrong rambutnya panjang. Tapi tak ketutup semua. Andai kata dicukur, dibotak, sudah ini. Jangankan ketombe, dakinya pun luar biasa, saudara hadirin. Nah ini Islam tuh. Jadi supaya nanti jangan konotasinya Islam itu seolah-olah dianggap teroris dan berbagai macam. Islam itu luar biasa. Ya. Tengok penampilan ustadz-ustadz ini kan, terpesona kita. Memang begitulah memang. Gaya hidup itu, saudara hadirin. Ya. Kalau ustadz-ustadz nggak usah pun cari cewek kita. Orang tuh datang sendiri, saudara hadirin. Iya. Datang sendiri. Tanya Ustadz Hendra, Ustadz Samsir ya kan. Kalau Ustadz Mufti, sekali petik saja itu. Hah? Iyalah. Ya kan nama manusia ini Pak Bu, hakikatnya sama. Manggil orang itu sama. Kalau nama luarnya itu kan nama zohirnya, nama syariatnya. Sama dengan ayam. Kalau kita manggil ayam, ayam yang nyegerak bulunya, ayam segon, ayam siam, ayam kate, ayam kampung. Kan semua begitu dia. Coba coba panggil, kan cuma sekali. Kurrrr, datang dia, saudara hadirin. Nah, begitulah dia tersebut. Ya. Para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini visi yang ketiga, saudara hadirin. Merubah gaya hidup. Visi yang keempat, saudara hadirin, merubah keadaan hidup. Ini perlu. Islam kalau bisa kaya. Apa bisa, Bos? Bisa. Asal jangan kelewat kaya. Kalau kelewat kaya, banyak orang kupur nikmat. Banyak orang kupur nikmat. Contoh, satu ketika para bapak, saya jalan-jalan ke mall, Carrefour. Jumpa kawan, ditanyanya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Cari apa Pak Ustadz? Cari yang nggak ada, saya bilang. Ih, gimana Pak Ustadz? Loh, ngapain dicari Pak Ustadz yang nggak ada? Justru yang nggak ada dicari. Kalau sudah ada, ngapain lagi dicari? Mana betulan omonganmu atau omongan saya bilang. Itu makanya banyak orang salah kaprah pemahaman itu. Kalau yang sudah ada, tidak perlu dicari, tapi disyukuri. Itu dia, saudara hadirin. Kalau belum ada, baru dicari. Kita kebanyakan tidak. Yang sudah ada pun dicari. Maka sibuk mau kawin aja kerjanya. Iya. Sibuk mau kawin aja. Baru ustadz, itu pun belum tenar. Dimencirim baru tenarnya. Sibuk mau poligami. Tapi bukan ustadz-ustadz kita ini, bukan. Ya. Betul juga ya Pak. Iyalah, saya cari yang nggak ada. Kalau sudah ada, tidak perlu saya pikir. Ya.
Nah, ini hidup. Karena kalau kita cari yang ada, nggak pernah puas, Pak. Percayalah. Baik dalam segi rezeki, baik dalam segi apa saja. Tidak akan pernah puas. Kadang ada satu, pasti ada dua, ada tiga. Begitu seterusnya, saudara. Justru itulah, cari yang nggak ada. Supaya apa? Terpaut hati kita. Yang nggak ada itu apa? Dalam tanda kutip. Kan yang ada itu hakikatnya kan cuma Allah. Yang ada ini dalam syariat, hakikatnya tak ada. Yang ada itu hakikatnya cuma Allah. Kalau yang ada ini tidak ada karena diadakan. Semua yang diadakan pasti binasa. Pasti binasa. Maka carilah yang enggak ada. Nah, inilah perlunya saudara. Belajar tauhid tasawuf. Inilah visi kita yang keempat supaya merubah keadaan hidup. Karena perlu kita sadari Bapak Ibu, enak orang kaya itu, percayalah. Ya, paling enak orang kaya itu, paling enak. Karena saya udah lihat sendiri orang-orang kaya kemana-mana nggak payah dia pergi, nggak perlu bawa duit, cuman kartu kredit, sak sukses, aman semua saudara hadirin. Kalau kita orang kaya, tapi coba orang kere, jangankan kartu kredit, kartu penduduk pun nggak siap-siap saudara hadirin. Mohon maaf Pak Kepala Desa ya. Iya, nggak siap-siap. Habis belangko, mati lampu, pokoknya segala macam adalah. Nah, maka saya nggak mau lagi jadi orang kere. Udah capek kita kere, udah capek. Udah capek jadi orang kere. Apa bisa Pak Ustaz? Bisa. Kalau betul diamalkan Islam tuh Pak, demi Allah Islam tidak akan ada orang yang fakir. Kere itu artinya fakir. Tapi kalau miskin memang nggak bisa dihilangkan. Itu sunnatullah. Tahu kita ada orang miskin karena ada orang kaya. Tahu kita ada orang kaya karena orang miskin. Itulah sebabnya di Brunei Darussalam rata-rata kategori orang miskin tersebut tiap rumah tangga 2 mobilnya. Itulah disebut orang miskin. Karena yang lain rata-rata 8-10. Begitu memang. Memang miskin tuh kan memang sunnatullah. Maka diancam oleh baginda Rasulullah. Kalau kita jadi orang fakir atau orang kere. Kadal fakru ayakuna mil kufra. Kan berbahaya. Kepakiran, kekerian bisa membawa kita kufur nikmat. Bisa. Mau ngaji aja payah. Saking susahnya. Nauzubillah min zalik, saudara hadir. Nah ini harus kita robah dengan kekuatan energi, dengan belajar tauhid dan ilmu tasawuf, harus berubah keadaan hidup awak. Walaupun tidak kelewat kaya. Karena Islam tuh kalau betul jujur, mau kerja apa saja pun, memang sengaja nggak diberikan Allah kelewat kaya. Kalau orang sudah kelewat kaya, hampir rata-rata kufur nikmat, saudara hadir. Tengok Korun, Firaun, sendoknya, gelasnya semua emas. Bukan tanggung. Tapi kufur nikmat. Saya makanya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah ya Rabbi, janganlah jadikan saya kelewat kaya Allah. Cukup deposito 500 M, mobil, jajar, rumah di mana-mana. Jangan kelewat kaya. Udah kaya loh. Belumlah kaya itu apa-apanya. Kalau dibandingkan Haritano. Tidak ada apa-apanya, saudara hadirin. Itu makanya kita pun minta rezeki itu sama Allah. Jangan suka minta rezeki. Ya Allah, biarpun sedikit, yang penting berkah. Itu kebanyakan orang. Akhirnya apa? Sikit aja rezekinya. Biarlah banyak ya Allah, yang penting berkah. Begitu dia. Soal dikasih atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita minta. Bagaimana kalau sedikit berkah untuk kita kurang, untuk saudara kita, orang anak yatim, fakir miskin, bagaimana membaginya? Bagaimana membaginya, saudara hadir? Ini lagi mau kurban. Bentar lagi kan mau kurban. Kalau hukum fikih kurban tuh 7 orang 1 ekor lembu. Itu hukum fikih. Diambil sepertiga untuk dia, sepertiga dihadiahkan, sepertiga bagi fakir miskin. Yang sebenarnya hukum tauhid hakikat tasawuf yang paling bagus tuh kalau dia mampu dan mau. Karena 2. Ada yang mau tapi tak mampu. Ada yang mampu tapi tak mau. Karena yang paling bagus itu berkurban, saudara hadirin. 1 orang dia 7 ekor lembu. Nah itu dia, saudara hadirin. Tidak diambilnya lagi sepertiga. Sana tanah karot, dipotongnya 1 sana, di mana tempat orang miskin. Memang itulah yang paling bagus.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak angkat derajat seorang yang paling tinggi sebelum mampu ia mengorbankan apa yang paling ia sayangi, cintai. Begitu yang sebenarnya. Untuk apa lo bersedekah? Tapi kalau runcing bibirnya, ya udah ambil. Iya. Orang pun takut ngambilnya. Nah inilah dia visi kita, saudara hadirin, belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Misinya, saudara hadirin, juga ada 4 macam. Pertama, mantapkan akidah. Kenapa Pak Ustaz? Karena di awal tadi sudah saya sampaikan, mengantisipasi perkembangan zaman menuju dunia abad bebas. Karena dunia ini Pak semakin hari kan semakin tua, penghuninya semakin banyak manusia. Dulu orang punya suaminya yang beranak, sekarang tak ada suaminya pun banyak beranak. Ini kenyataannya. Dulu orang tak punya suami baru beranak, sekarang tak ada suami pun banyak perempuan yang beranak. Ini bukan bohong-bohong, enggak. Belum lagi banyak simpan-simpanannya. Kita saling menduduh tak boleh, cuman waspada boleh. Ya, masing-masing orang punya simpan. Ada yang simpanannya duit, ada yang simpanannya tanah, ada yang sawit, ada yang pula perempuan simpanannya. Itu tergantung masing-masing orang lah. Yang penting jangan ada orang tahu. Itu yang perlu, saudara hadirin. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada orang tahu, berarti Allah pun tak tahu. Bukan jangan ada orang lain tahu, bukan. Jangan ada orang tahu. Berarti kita sendiri pun tak tahu. Inilah perlunya dimantapkan akidah. Karena rongrongan zaman ini, jangankan kita terbawa oleh zaman, bahkan digilas oleh zaman itu sendiri, saudara hadirin. Sayati ala zamani ummati la yabaqa dinul musmuhu wala minal qur'ani illa rasmahu, kata baginda Rasulullah. Nanti akan datang satu masa, satu zaman kepada umatku, Islam itu tinggal namanya, Al-Quran tinggal bacaannya. Tengoklah. Maaf, beribu maaf, kita bukan berbicara politik. Gara-gara corona kan dimanfaatkan semua ini, saudara hadirin. Ya, gara-gara corona dimanfaatkan semua. Supaya apa? Miskin kita semuanya, saya bilang. Terutama miskin imannya, miskin akidahnya. Supaya kita jadi penakut, saudara hadirin. Kalau orang sudah jadi penakut, bisa diombang-ambingkan. Akhirnya nanti kita bisa mati sesat, mati fasik. Ya, bisa mati sesat, mati fasik awal. Tengok divaksin tuh. Kalau kita jujur, saudara hadirin, apa manfaatnya divaksin yang sebenarnya? Kalau kita betul-betul jujur. Kalau divaksin, nggak perlu pakai masker. Enggak juga. Nggak menular lagi. Enggak juga. Semua tidak ada, saudara hadirin. Tapi kenapa dibuat? Inilah zaman supaya tahu Bapak, saudara hadirin. Supaya jangan sampai goyang iman kita. Kenapa? Nanti di alam barzah, Pak, ukurannya iman yang ditanya. Kalau di padang mahsyar, solatnya. Itu makanya perlu diperbaiki tersebut. Imannya, akidahnya, dan juga solatnya. Kalau sudah bagus ini di alam barzah, imannya, aman. Sampai kiamat datang, bebas pulsa, bebas roaming. Sudah di perumahan alam barzah. Kalau di akhirat, di padang mahsyar, hisabnya, cuma satu ini yang perlu dibetuli. Solatnya, itu aja dia. Kalau solatnya udah bagus, aman yang lain, saudara hadirin. Kan sudah dikira manis dia. Itu problemnya, bukan main-main. Nah ini perlu dimantapkan akidah tuh, saudara hadirin. Supaya jangan goyang kita. Supaya kita merasa hanya Allah segala-galanya, saudara hadirin. Nyerempet syirik aja tak boleh. Nyerempet, apalagi syirik betulan. Karena masing-masing suku itu kadang-kadang ada. Masing-masing kadang-kadang adat istiadatnya. Adat itu bagus dipakai. Cuman kalau menyalahi agama, tinggalkan adatnya. Tepung tawar, adat itu. Bagus dipakai Pak Ustadz, bagus. Cuman jangan lagi pakai beras. Karena nggak boleh buang-buang beras itu yang sebenarnya. Apalagi zaman sekarang. Jangankan kuku balam, kuku kambing pun mahal. Mahal.
Ini kadang-kadang di masjid dibuang-buangnya beras. Kalau mau dia nyapunya, bersihkannya lumayan. Ini nazir juga yang membersihkannya, yang capek. Tidak boleh nyerempet-nyerempet. Ya. Saya pernah ziarah ke makam Syekh Maulana. Apa namanya itu? Di Makassar, saudara hadirin. Itu imam masjid tuh. Dia kebetulan situ juru kuncinya. Jadi pada saat kita tersebut. Ya, Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf. Pada saat kita datang, itu terus dikasihkannya tersebut lilin. Ada apa Pak untuk lilin Pak? Saya tidak pakai itu Pak, saya bilang. Diam dia. Jadi dia yang mau berdoa, kita nggak mau. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa lilin. Kan nggak benar ini. Seminggu kemudian saya hatib Jumat di situ. Saya bantai habis-habisan kawan tuh, saudara hadir. Padahal nazir di masjid tuh, saudara. Ini jangan sampai kejadian nazir di masjid ini. Hati-hati pula ya kan. Ya. Karena nyerempet sikit-sikit ada pun syirik tak boleh. Itulah perjuangan dimantapkan akidah itu. Pakai cincin kita, saya bilang jangan ada rasa keyakinan kita cincin itu ada hebat. Tak ada hebatnya itu. Cuman cincin itu kalau dipakai, alhamdulillah rumah sakit jauh. Tapi kalau ditelan rumah sakit dekat. Ya kelelep. Iyalah kelelep bawa kan. Jangan sampai saudara hadirin. Kalau kita orang Jawa, jangan ada haus hati-hati. Kan pakai keris-keris. Ya, keris Nogo Sostro, Nogo gini, Nogo gono, segala macam nama keris itu. Tidaknya salah punya keris itu, tapi jangan dipuja-puja. Bulan Suro dimandiin tertentu pakai, ya. Ada yang macan kera. Ada yang pula supaya lebih hebat lagi, macan tutul, saudara hadirin. Ya, bunga macan tutul. Itu yang salah dipuja-puja. Bikin bubur merah putih, bubur merah putih. Itu dimasukkan ke bawah kolong. Itu yang salah. Karena timbul pemujaan. Kalau dalam kajian tasawuf, Pak, maaf bapak-bapak, yang punya gelang-gelang, itu pun bisa sampai ke sana kajian tuh. Yang punya gelang-gelang dibeli itu, karena dibeli supaya nanti badannya udah kuat lagi balik. Awas, hati-hati. Merinding saya. Ya. Kenapa? Kita ini hebat yang sebenarnya. Dalam tanda kutip, Allah sudah ada di dalam tanda kutip. Itulah sering saya ceramahkan di mana-mana. Kalau betul solatnya, saudara hadirin, betul akidah, tidak bisa kesurupan, saudara hadirin. Tidak bisa kesurupan. Karena dia nggak ada tempat di dalam. Kalau masih bisa kita kesurupan, Bapak Ibu, nol. Na'udzubillah min zalik. Maaf, beribu maaf. Nol solatnya, saudara hadirin. Ya. Ini perlunya. Nah inilah misi kita yang pertama, merubah tersebut supaya mantapkan akidah. Nanti kita belajarlah ke sana. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Tapi bagaimana cara Pak Ustaz? Man arafa nafsah wa man arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Berarti kalau kita mengenal diri kita, dianggaplah mengenal Allah. Kenapa? Waman arafa rabbah pasal syar. Karena mengenal Allah itu yang sebenarnya nggak mungkin. Orang dia bukan baharu. Itu makanya mengkaji diri itu yang paling bagus. Yang tak bagus itu mengkaji diri orang lain. Itu yang tak bagus. Jadi kita mengaji, ya mengkaji diri kita. Di mana lebihnya aku? Di mana kurangnya? Begitu yang sesungguhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mantapkan ilmu. Salah satu untuk menerobos kemana kita bisa, saudara hadirin, harus punya ilmu. Ya, bulan-bulan yang lalu saya kasih tahu, di dalam Al-Quran itu ada 3 ilmu yang perlu dipelajari sebenarnya. Pertama, namanya ilmu kalam, atau ilmu yang zahir. Dari TK sampai profesor. Pelajari. Kalau memang ada kemampuan, ada kemauan, saudara hadirin. Yang kedua, ilmu gaib. Lihat Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat 22. Kenapa Pak Ustadz kok kita belajar ilmu gaib? Jangan konotasinya kalau kita belajar ilmu gaib jadi dukun-dukun. Bukan. Karena Tuhan itu pun gaib. Berarti harus dengan ilmu gaib baru bisa. Kita ini semua Pak, kita mau pindah juga ke perumahan yang gaib. Kan perumahan gaib. Alam barzah itu gaib. Kalau nggak dengan ilmu gaib, bagaimana menerobosnya ke sana? Makanya yang paling bagus tuh, Bapak Ibu kalau mengambil perumahan, kan tengok dulu dia kan survei. Survei dulu tersebut, di mana kira-kira yang mau dibangun yang bagus. Kan begitu, jangan dekat-dekat paret.
Nggak banjir aja, nggak hujan aja pun banjir, apalagi hujan. Banjir kali pun. Begitu juga alam barzah, kan gaib. Harus dipersiapkan, saudara Adri. Kita semua bakal mau ke sana, nggak ada yang tidak. Apalagi ku tengok lah, banyak kali yang pucat, saudara Adri. Udah kok di alam itu kalau udah pucat, kok di alam. Cuman tak sebutkan nomornya ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya berapa banyak orang sekarang umur 40-50. Itu kemarin saudara saya, dekat saya tersebut. Bapak itu polisi. Di atas kapten udah tersebut. Masih sama kami pergi ke kantor KUA. 2 hari kemudian katanya jatuh di kamar mandi dia. Udah terus. 8 hari seminggu kemudian dibawa ke rumah sakit. Udahlah meninggal, saudara hadir. Baru di bawah kita umurnya, saudara hadir. Nah ini, kita mau pindah. Begitu juga tersebut ilmu yang ketiga nanti kita pelajari, ilmu syahadah namanya. Yang langsung dari sisinya. Kalau istilah orang tasawuf, ilmu laduni. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Kita bisa paham, kan kacau ya. Karena yang banyak orang, ada suaranya pun, ada hurufnya, tak paham-paham. Padahal namanya udah paham tarigan, tapi tak paham juga dia. Ilmu syahadah namanya. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tapi kita bisa paham, saudara hadirin. Apa iya Pak Ustaz? Iya, bisa paham. Kan sama manusia ini semuanya. Kita tanya, dia punya diri tersebut tadi. Si Polan itu begini-begini. Udah ngomong di dalam. Tak ada suaranya, tak ada hurufnya, tapi kita bisa paham. Kita ini Pak Bu, manusia ini lebih mulia daripada malaikat, bayangkan. Sebenarnya Fatihah kita tadi itu ada 7, saudara hadirin, yang sebenarnya. Setiap subuh itu yang paling bagus itu 7 Fatihah itu dihadiahkan. Kenapa? Bila kita menghadiahkan Fatihah yang 7 itu, samalah hakikatnya menghadiahkan Fatihah seluruh alam ini. Maka disebut Fatihah tunggal khusus untuk Rasul, tidak boleh gabung-gabung. Kenapa? Karena tidak ada bandingannya Nabi itu. Kedua, nanti Fatihah khusus untuk sahabat yang 4. Sahabat itu beratus banyaknya. Tapi gacu-gacunya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau diatur gacunya gampang, keneknya gampangnya itu. Fatihah ketiga nanti khusus untuk seluruh malaikat. Malaikat itu 4 gacu-gacunya juga. Kan beribu bahkan tak terhingga. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini sangat perlu. Terutama yang 2 ini Pak, dikawani. Siapa? Israel dan Mikail. Wah, bagus sekali. Israel perpanjang kontrak. Mikail supaya lancar tiap hari rezeki itu. Tak pun awak pergi, rezeki itu datang diantar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Ini Pak Ustadz di rumah. Istri payah kali melahirkan. Sudah. Ada aqua. Hembuskan saja aqua itu. Tidak perlu panjang kali bacaannya. Makrifatnya yang betul, saudara Ali. Itu yang perlu tuh. Diminum kawan tuh. Gampang melahirkan, saudara Adri. Itulah energi. Kalau di rumah sakit ilmiahnya, di jarum dia disuntik dengan obat tertentu. Kita juga jadikan obat itu, air itu, kata Nabi, saudara Adri. Anak awak bandel kali. Hembuskan. Doakan air itu, minumkan, saudara hadirin. Begitu yang sebenarnya. Cuman kadang-kadang bapaknya yang bandel kali. Nah, itu yang kadang susah ya kan. Dihembuskan, nyundul kawan tuh. Ya. Nah ini saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Ilmu syahadah sungguh luar biasa, saudara hadirin. Jadi kalau sudah belajar ilmu syahadah, harus seolah-olah sudah wajib dihadiahkan Fatihah, terutama Nabi Khidir. Karena dalam sejarah yang menjaga lautan itu Nabi Khidir, yang menjaga daratan Nabi Ilyas, yang menjaga langit Nabi Isa. Yang 3 ini belum mati dalam sejarah, saudara hadirin, yang kebanyakan ulama. Di Nabi Khidir urusannya tersebut, itulah menjaga lautan. Dulu ada guru yang paling top orang kita Melayu. Dekat Tanjung Tiram sana. Namanya Usman. Pak Usman atau Usman. Tapi disebut Usman Geger. Kenapa Pak Ustaz? Iya, pernah dia di tempat si Olo, Panggabean, yang sudah meninggal tuh. Dia kalau ada orang berantem, misalnya anak muda, bukan malah dipisah kok. Digosoknya parangnya 2. Nah,
digosok, bantai kawan tuh, bunuh bila perlu. Berapi-api perang tuh, tapi nggak ada satu pun. Sampai nanti capek. Begitulah mengajar orang tuh dibuatnya. Udah capek nanti sama-sama lemas, dua-dua tersebut, baru salaman. Jangan ku tengok kau berantem lagi. Nah, itu hebatnya saudara hati. Satu ketika mancing. Orang kan mancing kan segala macam yang diputar-putar, yang digengah macam. Dia pancingnya tidak. Yaitu lidi pohon enau. Apa namanya itu? Enau ya kan? Kolang kaling itu apa? Untuk kolang kaling apa? Nah itu yang dibuat pancingnya. Pokoknya rap tap. Dapat terus. Rupanya salah satu rahasianya. Kalau kita berjalan Pak di atas laut atau air namanya khususnya laut. Tepukkan dia saudara hadirin. Tepukkan dia tersebut. Inilah dia kontak dengan Nabi Haidir. Karena itu yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga laut. Kita kadang-kadang makanya salah, nggak dapat ikan mancing. Kenapa Pak Ustaz? Orang yang dikontakkan Pak Haidir. Mana ada apa-apanya? Mana ada apa-apanya? Pak Haidir ke laut aja pun takut dia. Orang takut dia. Ini hebatnya. Maka disebut Usman Geger. Satu ketika datang dia tempat Solo dipanggil. Anak buahnya kan hebat-hebat. Pisaunya dulu itu asal datang. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada bos. Nggak tahu dia yang datang nih. Ya, gini-gini pisau tuh kan. Saya pinjam dulu pisau. Dia pegang pisau itu meleleh seperti es. Pisaunya itu. Memang hebat orangnya, bukan tangguh. Dulu dulu maksudnya kesal-kesalan saya nggak mau minta ilmunya itu. Iya. Karena ada ilmu salah satu Pak. Iya demi Allah. Dulu ilmunya itu tapi nggak sempat diminta. Banyak meninggal kawan. Ilmu Maerot itulah. Iya. Maerot tuh. Kaya raya kita Pak kalau pakai itu. Iya. Karena orang rata-rata mau. Yang penting berfungsi betul. Kalau di koran itu bohong semuanya itu. Bohong semua. Obat kuat ini segala macam. Nggak ada itu. Lu sih ya. Nyesal kali saya dulu nggak dapat ilmu itu. Saya banyak ibu-ibu minta itu. Banyak ibu-ibu. Pak Ustaz ada apa? Tolong bisa Pak Ustaz. Apa kan? Bapak udah di rumah, udah umurnya berapa? Belumnya tua kali Pak Ustaz, tapi udah kayak payah kali. Nah, itulah tadi. Apa menunya Ibu kasih tiap hari? Itulah Pak Ustaz, duit kan sudah agak hampir habis sekarang. Yang bisa aku beli tiap hari itulah genjer, kangkung, tempe. Ya iyalah. Mana bisa lagi ya. Bukan lagi lemas, wow. Nah, ini Bapak Ibu saudara. Nah ini mantapkan ilmu. Misinya. Yang ketiga saudara hadirin, mantapkan akhlak kita. Apapun ceritanya, rajin puna sholat, kalau akhlaknya tak bagus, tak ada artinya saudara hadirin. Karena adab itu sangat perlu, akhlak itu sangat perlu. Ya. Itulah sebabnya akhlak kita ini, dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua bikin sunnah Nabi. Harus begitu memang, bikin sunnah Nabi. Walaupun kelihatan gaya-gaya kita preman, tapi hidupnya adalah sunnah Nabi, saudara hadirin. Dipraktekkan semuanya. Makan 3 jari, walaupun 3 kali dulu. Kalau tak bisa seperti Nabi sampai habis, minimal 3 kali. Sunnah Nabi semua. Supaya siap makan, kecup. Supaya apa? Jangan bersarang penyakit itu, saudara hadirin. Kita kadang-kadang tidak. Makanya gampang penyakitan. Apalagi ustaz-ustaz. Hampir tiap minggu diundang makan enak. Ya, ini hari pun undangan juga ini. Saya kan bikin pesta ini hari. Bapak Ibu siapa yang sempat datang, alhamdulillah. Yang nggak datang pun alhamdulillah. Nah, Jalan Bilal ujung sana, anak kita yang terakhir. Kadang-kadang makan enak. Tapi kurang mampu sudah menyaring. Akibatnya gampang tersebut penyakitan. Tapi kalau kita buat sunnah Nabi semua, insya Allah, contoh makan durian Pak. Makan durian tuh, mau berapapun kita makan, asal tahan perut, nggak akan mabuk. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Setiap 1 biji durian, sudah kita habiskan, tuang air aqua, air putih itu ke, kulitnya itu. Ke mangkok daripada tersebut kulitnya. Gosok-gosok pakai jari manis. Gosok-gosok sambil baca salat 7 kali. Minum. Seberapa banyak pun kita makan durian tuh, insya Allah nggak akan ada pening durian. Nggak ada pening durian. Saya makan sampai sekarang, udah umur 63, kalau nggak percaya nanti, minggu pas giliran saya, coba sekali-sekali buat, kalau nggak percaya.
Nggak percaya kan? Makan sop kepala kambing, siap makan sop kepala kambing, 1 jam 2 jam makan durian, saudara hadirin. Iya, bukan saya maksud ujub, enggak. Karena memang saya berprinsip begitu. Karena saya mengamalkan isi Al-Quran tuh. Dulu tuan-tuan syekh tuh gitu ngomong. Kalau yang kau makan itu tersebut halalan thayyibah. Halal tuh maksud supaya bagus dalamnya, energinya, ruhnya, batinnya. Thayyibah bergizi, maksudnya itu dia, supaya jasadnya tersebut berfungsi, berenergi, kuat. Kalau yang dimakan halal dan thayyibah, asal jangan tidak berlebihan, tidak akan mungkin membawa penyakit. Dalam hati saya betul juga. Karena mungkin membawa penyakit kalau yang halal dan yang baik, yang bergizi. Yang penting ukurlah menurut aturan kita. Makan durian, yang penting jangan kelewat banyak. Cukup 5 biji, udah. 5 biji durian maksudnya. Bukan 5 biji batunya. Mana ada papanya, belum sampai ke perut, masih di leher itu. Ya. Ini saudara. Di Makassar, siap mengaji begini malam, itu pernah ditraktir. Dikirai jamaah itu nggak bisa tahan saya makan durian. Dibeli 500.000 masa itu, kira-kira 10 tahun yang lalu. Hampir 1 pickup kecil tuh. Dibeli, orang memang diborong. Mainkan. Main semua, 1 tong besar kulitnya ini sediakan. Ya. Yang lain pada pepangsaan. Kenapa? Panas Pak Ustaz, enggak tahan. Kalau kita tidak ada masalah, ya tenang aja makannya. Udah penuh pun tersebut. Ustaz tahan juga makan durian. Ya kenapa enggak tahan? Enggak kolesterol, enggak darah tinggi. Mana mungkin orang makan enak? Kecuali kita suruh bayar. Itu darah tinggi awak. Darah tinggi lah. Ya. Iyalah. Makan durian aja walaupun enggak ada masalah. Kau nanti pula makan kue begini. La illallah. Ya iya, kita bukan nyinggung, tapi sekedar ingatkan kan gitu. Karena memang perlu gizi, kalori, vitamin, memang perlu. Makanya ustaz-ustaz ceramah tuh nggak usah lagi teh manis buat supaya lebih bergizi. Ya susu lah. Nah kami kadang-kadang yang tua-tua ini minum susu kan dah payah. Karena susunya udah expired. Itu persoalannya. Ya tanya lah Ustaz Samsi. Expired juga dari rumah susu itu pun kan. Udah lama kali saudara hadirin. Jadi perlu bergizi kan. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Nah inilah perlunya kita mantapkan akidah. Karena apapun ceritanya, memang Islam itu kan memang harus budi pekerti awak. Kalau yang disuruh kepala desa yang bagus, ya awak buatlah. Kan bukan menjerumuskan. Tidak mungkin lah. Disuruh nazir yang bagus, buatlah. Karena memang itu akhlak kita. Harus akhlaknya Al-Quran. Supaya sesuai Al-Quran, pakai sunnah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semua. Insya Allah, demi Allah, sehat nanti hidup tuh. Sehat. Jadi kalaupun kita nanti sakit, itu sakit karena ada yang tertinggal yang sunat. Kalau orang belajar tasawuf, kalau udah tinggal banyak sunat, nanti sakit itu. Teguran Tuhan, diampunkan dosanya. Ya. Inilah hidup. Nah inilah misi yang ketiga. Misi yang keempat, saudarain, mantapkan ibadah. Jangan cuman banyaknya beribadah, tapi perlu kontinu, istiqomah. Sholat duha perlu banyak rakaatnya, tapi harus istiqomah. Kalau tidak, walaupun 2 rakaat, tapi tetap daripada 12 rakaat cuma 2 kali. Itu tidak nanti bisa menarik rezeki itu. Di mana sembunyi rezeki itu, tidak bisa ditariknya saudara. Tapi kalau sudah 4 rakaat, ini bisa ditarik. Yang terselip-selip di mana-mana, bisa nanti ditarik rezeki itu saudara. Dengan kekuatan energi yang dibuat Allah dalam diri kita tersebut tadi, dengan sholat duha. Bagi orang awam, bagi orang-orang pemula, sholat isra, sholat duha, itu niatnya untuk mencari rezeki, boleh. Tapi bagi kita 40 tahun ke atas, tak boleh lagi. Tak boleh, saudara hadirin. Hanya kita mencari ridha Allah, saudara hadirin. Itulah sebabnya, kalau sudah sampai kajiannya, tidak boleh lagi berdoa seperti doa yang dibuat di situ. Doa menyanjung boleh, meminta jangan, tapi memohon boleh. Kan ada sholat duha itu. Allahumma innat duha'uka wal baha'uka wal jamal. Itu bagus doanya. Tapi kalau sudah doa minta, ya Allah, kalau rezekiku di atas langit turunkan. Apalagi sambil mata awak melal. Ya Allah, kalau rezeki di atas langit turunkan. Dalam bumi keluarkan, jauh dekatkan, sedikit banyakkan, haram sucikan. Gila kawan.
Itu maksa namanya. Tidak boleh seperti itu lagi doanya. Kita harus memohon sifat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau bagus saya menurutmu kaya seperti si Fulan, jadikan ya Allah. Tapi kalau tidak, lebih kaya pun nggak masalah ya. Hah? Begitu mintanya. Iya, kita memohon sifatnya. Jangan pula terserah. Aku terserah aja lah ya Allah, terserah macam mana baiknya. Ya udah terserah ya gitu aja lah. Kue aja lah 3 macam, ya itulah. Orang terserah. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin. Ini banyak orang karena salah doa, tidak boleh. Kemudian ditingkatkan lagi pemahamannya, harus amanah berdoa tuh. Supaya nanti lancar rezeki itu maksudnya. Kadang kan malam kita berdoa, listrik belum bayar. Ya Allah, sampai sekarang belum ada uang bayar listrik ya Allah. Besok diputar Allah, dapatlah uang untuk listrik. Amanah kalau sudah begitu. Kita kadang-kadang tidak. Dapat uang listrik, besok sore lewat tukang bakso. Sama tukang pecel. Dibelikanlah tadi duit tadi. Malam diulangi lagi karena sudah habis. Ya Allah, ya Rabbi, tak ada sampai sekarang uang listrik. Ini makanya marah Tuhan. Malaikat pun, gila kawannya. Baru kemarin dikasih. Dibilangnya pula tak. Ini dia. Harus amanah. Ini belajar tasawuf. Sudah hadir. Seharusnya ngomongnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sampai sekarang belum ada uang listrik, ya Allah. Besok diputar kawan tuh. Rupanya salah, Wak. Enggak amanah. Dibelikanlah bakso tadi dengan pecah. Mintanya, ya Allah. Bukan yang aku minta lagi tersebut uang listrik. Tidak. Tapi uang bakso sama uang pecah, ya Allah. Supaya bisa nutupi uang listrik. Kan begitu dia. Ini betul saya bilang. Kan udu'uni astajibah. Jadi seolah, ya udah, kau minta lah. Apa mau kau apa? Tapi kita nggak amanah. Sudah diminta untuk listrik, dibelikan pecal. Nanti minta lagi uang listrik. Siapapun orangnya marah. Kita pun begitu. Tolong Pak Kades, ada apa? Ini gini. Udah, dikasihkan. Tahu-tahu tersebut minta lagi, itu juga lagi. Ya siapapun orangnya marah. Tapi orang banyak tak paham, saudara hadirin. Ya. Kalau kita paham, hidup ini enak, saudara hadirin. Begitu juga, minta istri pun boleh juga. Bisa. Yang penting jangan salah minta. Ya Allah, terserahlah. Sampai sekarang belum dapat istri ya Allah. Yang mana pun nggak masalah. Yang penting punya istri. Ya dapat kawan tuh. Tapi tuanya minta ampun macam mama awak. La ilaha illallah. Kalau dua kali, mana ada energinya lagi? Mana mungkin lagi? Ini betul saya sampaikan. Inilah perlunya saudara hadir. Supaya dimantapkan ibadah ini tadi. Biarpun 2 rakaat dia, seolah-olah Allah itu dapat kita melihatnya. Ini wajah tu wajah. Ini persaksian. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Supaya jangan yang diingat yang lain-lain. Itu nanti kajian tasawufnya. Kita ingat diri kita lah yang sholat itu menghadap Allah. Siapa bilang tidak khusyuk? Khusyuk. 100% yang tak ada. Kalau 99 bisa saudara hadir. Apalagi sudah nanti sampai dia mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi. Sudah ia rasakan mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati. Siapa yang bisa? Bisa. Enak hidup nih. Enggak payah-payah, saudara hadirin. Nanti kadangkala saking pemurahnya Allah tuh nanti kita rasakan. Kenapa? Masih terdetak di hati kita di antara Allah, saudara hadirin. Misalnya terdetak dalam hati kita. Kok rindu kali rasanya udah makan rambutan, misalnya. Tak lama kemudian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ini udah lama niat sebenarnya mau tempat Ustadz. Ngapain? Udah lama mau ngantar rambutan. Ini hebatnya, saudara hadirin. Energi itu. Jadi tak ada payahnya, saudara hadirin. Nah inilah misi kita yang 4. Visinya 4, misinya juga 4. Tapi kan bagaimana caranya Pak Ustadz supaya bisa sampai sana semuanya? Ya nggak mungkin, waktu kita pun terbatas. Iyalah. Saya kan mau ada acara pesta, itu masalahnya kan. Ya terpaksa lah, bulan depan lagi sambung, kan begitulah. Ya memang begitu. Nanti lama kali pun kan nggak enak juga Ustadz kita juga nggak enak ya kan. Apalagi Pak Kebdes banyak apanya lagi pekerjaannya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin. Supaya mampu betul-betul kita manfaatkan. Nah,
supaya nanti kita berikan tanya jawab entah 5 orang ya, supaya sebelum kita tutup doa. Karena nanti acara ada lagi kan kata sambutan. Jadi pas giliran saya nggak ada kata sambutan pun nggak apa-apa, supaya banyak kajiannya, itu maksudnya. Ya, supaya pulang tuh ada, karena banyak orang Pak Bu mengaji hampir rata-rata saya bilang. Pada umumnya tersebut kita mengaji itu kalau bisa dapat kesimpulannya berujung cerita tuh saudara hati. Karena hampir rata orang di mana-mana ngaji bukan berujung cerita tuh entah ceritanya, tapi terujung dia semua saudara hati. Itu yang banyak kejadian. Jadi apa kau dapat tadi? Bingung aku, entah apa yang dibilang Pak Ustadz. Nah cobalah, orang terujung dia. Bukan berujung. Nah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi. Insya Allah kita berjumpa lagi nanti. Sebelum kita tutup doa, kita berikan tanya jawab. Apakah 5 orang atau 3 orang. Akhir kata mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak.